Amin. 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 Oke, silakan Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Hens. Terima kasih Pak. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Halo, Pak Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya melalui live streaming lewat Facebook. Hari ini kita sudah memasuki minggu kedua dari bulan Desember. Christmas is coming. Be ready. Mari kita persiapkan hari-hari kita supaya kita boleh sungguh-sungguh terus dilawat oleh Tuhan dan terus dilawat oleh kasih-Nya yang luar biasa. Natal berbicara tentang God with us, berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita, dan kehadiran Tuhan selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal selalu beserta dengan Bapak Ibu, serta kasih karunia yang begitu besar dari Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah lahir sebagai juru selamat, penebus dan pengantara kita, dan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, dan menyelamatkan kita, serta melepaskan kita dari dunia yang jahat, dari dunia yang sedang menuju pada kehancuran, kepada kesudahannya, dan yang telah memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, untuk tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi Dia segala kemuliaan, pujian, dan kuasa dan hormat di tempat yang maha tinggi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu, ini adalah bagian-bagian dari hidup yang terus harus kita jalani dengan penuh sukacita. Jangan sampai sukacita dan damai sejahtera Natal itu dicuri oleh si iblis, sehingga kita tidak lagi memiliki damai sejahtera dan sukacita. Firman Tuhan mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita supaya kita boleh berkenan kepadanya dan menerima damai sejahtera yang sudah Allah sediakan buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, apapun situasi dan kondisi Bapak Ibu saat ini, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu, ini adalah bagian-bagian dari hidup yang harus kita jalani dengan penuh sukacita. Dan saya percaya bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup yang Allah izinkan dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik. Tapi saya percaya bahwa hidup yang sudah kita taruh di tangan Allah, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup itu seizin Allah dan untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan menserikan firman Tuhan bersama-sama, supaya kita semakin hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari ke depan yang semakin hari semakin jahat. Karena dunia ini semakin hari semakin menuju pada kehancurannya, dan sudah ada di ujung senja daripada kesudahan. Sudah semakin gelap dan menuju kepada kebinasaan. Tapi saya yakin dan percaya kita semua orang-orang yang percaya akan dikumpulkan bersama-sama di langit baru dan bumi baru, di Yerusalem baru. Nah, Bapak Ibu,
Malam hari ini kita akan kembali men-sharingkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang kedua. Dan firman Tuhan ini saya beri tema Tehillah. Dan saya akan flashback, saya akan mengulang dan mereview firman Tuhan yang telah saya sampaikan minggu lalu. Untuk kita dapat mengingatnya kembali. Bapak Ibu, yang lalu saya mengawali renungan itu dengan satu pertanyaan. Apa sih yang paling penting di dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah memiliki harta kekayaan yang banyak? Punya rumah mewah? Mobil mewah? Lebih dari satu? Usaha yang banyak? Semua fasilitas kehidupan terjamin? Anak-anak sudah mapan? Berlaku baik? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menurut saya, yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah kehadiran Tuhan. Semuanya boleh Bapak Ibu miliki, tapi tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, semua itu sia-sia. Bapak Ibu akan menjadi seperti orang muda yang kaya yang diceritakan di dalam Alkitab. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan itu sangatlah penting di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tanpa kehadiran Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada artinya apa-apa. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan berkaca dari kehidupan bangsa Israel yang selama 40 tahun hidup di padang gurun, Tuhan menyertai bangsa ini setiap hari. Bapak Ibu, siang hari dikatakan Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang awan. Dan pada malam hari Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang api. Kalau tidak ada kehadiran Tuhan, pasti mereka mati. Mereka tidak bercocok tanam, tapi mereka bisa hidup. Dari mana mereka makan? Dan Tuhan memberi mana, roti dari surga, setiap hari kepada mereka di pagi hari. Dan mengirim barang burung-burung puyuh pada sore hari untuk mereka makan. Bapak Ibu, Alkitab berkata baju mereka tidak rusak. Sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Mana mungkin hal ini terjadi tanpa kehadiran Tuhan, Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan membuat perbedaan yang signifikan. Ketika bangsa Israel dikepung oleh pasukan-pasukan yang banyak yang ada di sekitar negeri Kanaan, dan selalu bangsa Israel itu menang. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mengizinkan Tuhan hadir di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan hadirlah dalam hidupku, maka Tuhan akan membuat perbedaan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengalami suatu yang luar biasa. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Kita terbatas. Tetapi ketika kita undang Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, betapa kita harus merindukan Tuhan. Merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, ada 3 manifestasi kehadiran Tuhan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kemahadiran Tuhan di mana-mana. Tuhan itu hadir di mana-mana dan berada di mana-mana. Yang kedua, kehadiran Tuhan secara rohani. Di mana Tuhan hadir pada saat umat yang bersekutu. Dan yang ketiga, kehadiran Tuhan nyata dialami semua orang. Di dalam perjanjian lama, pada saat bangsa Israel berada di padang gurun menuju tanah Kanaan, bangsa Israel mengalami yang namanya kehadiran Tuhan yang nyata. Dan ini dialami oleh semua orang, baik anak-anak maupun remaja, dewasa, dan lansia. Yang rohani ataupun yang tidak rohani.
lewat tiang awan dan tiang api. Dan mereka melihat benar-benar Tuhan hadir. Bapak Ibu, ketika Bait Salomo diresmikan, tiba-tiba ada awan kemuliaan yang turun. Shekinah glory, dan orang-orang rebah semuanya. Kemudian di dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan nyata melalui Roh Kudus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian pada saat murid-murid Yesus berada di loteng Yerusalem, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, apa kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan ini? Pujian. Jadi Bapak Ibu, dikatakan pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, ada beberapa tingkatan di dalam menyanyi atau menaikkan pujian. Yang pertama, menyanyi melalui tubuh, melalui fisiknya. Seperti pengamen yang menyanyikan lagu rohani di jalanan. Karena dia tahu lagu itu, karena dia mengerti lagu itu. Tetapi apakah pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Yang kedua, menyanyi dengan jiwa. Menyanyi karena jiwa. Bapak Ibu bisa melihatnya di televisi atau di YouTube channel atau dimanapun juga. Aduh Bapak Ibu, pada saat nyanyi, itu penghayatannya sangat luar biasa. Penjiwaannya sangat luar biasa. Itu menyanyi dengan jiwa, dengan penjiwaan. Tapi apakah itu menghadirkan kehadiran Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tehila. Menyanyi dalam roh. Itulah yang menggetarkan surga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dari surga dan memberikan kemenangan. Karena ada kuasa di dalam tehila. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang saya beri tema tehila. Bapak Ibu, tadi dikatakan apa yang menjadi kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan? Apa yang menjadi kunci untuk mengalami hadirat Tuhan? Apa yang menjadi kunci untuk mengalami hadirnya Tuhan? Ternyata Bapak Ibu, kunci mengalami kehadiran itu dicatat di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan, mungkin bisa ditayangkan Pak Hens. Ya, Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemaya di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu dikatakan, engkaulah yang kudus. Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan. Pujian itu menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saya suka menyanyi. Toh tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak merasakan hadirnya Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ternyata
kata pujian itu berasal dari kata Ibrani tehila. Menyanyi dalam roh. Jadi bukan nyanyi sembarang nyanyi. Tehila artinya menyanyi dalam roh. Dan itulah yang menggetarkan surga. Dan menyebabkan Tuhan turun tangan dari surga dan memberikan kemenangan. Ada kuasa di dalam tehila. Bapak Ibu, apapun masalah, persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, himpitan, pencobaan, krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis keluarga, intimidasi, tekanan, aniaya, apapun itu yang Bapak Ibu alami saat ini. Kalau tiap hari Bapak Ibu rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka tehila ini, kehadiran Tuhan ini akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu akan turun atas Bapak Ibu. Dan hadirnya akan menyejukkan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di rumah, ada di kantor, ada di tempat dimanapun Bapak Ibu bekerja, ataupun di tempat lain, ketika Bapak Ibu mengendarai kendaraan, dengarkan lagu-lagu rohani, lalu ikut menyanyi dan memuji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami masalah, sedang berbeban berat, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, minimal secara psikologi, Bapak Ibu akan sadar bahwa beban itu tidak menjadi berat. Tetapi secara rohani, kalau tehila itu Bapak Ibu menyanyi di dalam roh, menyanyi dengan segenap hati, Bapak Ibu, maka hadirat Tuhan akan turun dan memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu. Memberikan kelepasan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban dari segala beban hidup yang menghimpit Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah hidup di dalam pujian dan penyembahan. Sebab pada waktu Bapak Ibu memuji Tuhan, pada waktu menyembah Tuhan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan akan memberikan perbedaan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada 3 hal. Bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan? Bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan? Bagaimana kita mengalami hadirnya Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, berdiam di bawah kaki Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Dan berikan waktu untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan baca di dalam kitab Mazmur 46 ayat 11a. Mazmur 46 ayat 11a mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, saudara dan saya harus banyak berdiam dan duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk berdiam di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Dan saya mau bilang, ini adalah keintiman dengan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan intim dengan Tuhan. Intimacy with God. Bapak Ibu, keintiman ini membutuhkan waktu. Kalau kita tidak memiliki waktu, mana mungkin kita memiliki hubungan, Bapak Ibu? Orang yang ingin menjalin hubungan, suami istri, orang tua anak, antara seorang dengan rekannya, harus menginvestasikan waktu. Harus punya waktu. Harus memberikan waktu. Dan membutuhkan waktu. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki waktu, mana mungkin Bapak Ibu bisa menjalin hubungan. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk Tuhan, sulit untuk Bapak Ibu bisa mengalami kehadiran Tuhan.
Sulit untuk Bapak Ibu bisa mengalami hadirat Tuhan. Sulit untuk Bapak Ibu mengalami hadirnya Tuhan. Dan Bapak Ibu tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Hidupnya hanya menjadi rutinitas. Kerja, 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 dan terus kerja. Bangun pagi, doa sebentar, sarapan, pergi kerja, pulang kerja makan di restoran, tidur, besoknya begitu lagi. Terus, 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 dan terus. Punya rumah satu, beli lagi yang lebih besar. Punya mobil satu, beli lagi. Beli lagi, belum cukup, beli lagi. Hidupnya berputar, berputar terus. Dan memenuhi ambisi dunia. Bapak Ibu, inilah yang iblis lakukan terhadap kita. Dan membawa kita kepada kenikmatan dunia. Yang akhirnya kita kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Karena iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Dan terus menyeret kita untuk menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, keintiman ini membutuhkan waktu. Intimacy with God membutuhkan waktu. Maka dari itu Bapak Ibu, persiapkanlah waktu setiap hari. Bersaat teduhlah setiap hari. Khususkanlah waktu untuk Tuhan. Berikanlah waktu untuk Tuhan. Untuk kita dapat berdiam di bawah kaki Tuhan. Dan memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mengalami kehadiran Tuhan. Akan mengalami hadirat Tuhan. Dan akan mengalami hadirnya Tuhan setiap hari di dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, berbicara kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Bapak Ibu bisa berbicara dengan Tuhan? Ya, melalui doa. Karena doa adalah berdialog dengan Tuhan. Doa adalah pembicaraan dengan Tuhan. Dan melalui doalah Bapak Ibu bisa berbicara dengan Tuhan. Dan mencurahkan isi hati Bapak Ibu, Saudara dan saya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 143 ayat 1 dikatakan, Mazmur 143 ayat 1 mengatakan, Mazmur 143 ayat 1 mengatakan, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku di dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Kemudian di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 22 dikatakan, Injil Matius pasal 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Kemudian satu lagi di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, saya percaya pada saat Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan mencurahkan seluruh isi hati kepada Tuhan, seluruh isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan, maka Tuhan yang bersemayam di dalam kerajaan surga akan mendengar apa yang Bapak Ibu, Saudara, dan saya ucapkan dan katakan. Sebab roh yang ada di dalam kita, ia yang akan membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi konten di dalam doa ini? Kontennya adalah pujian dan penyembahan. Bapak Ibu,
Kalau mau merasakan kehadiran Tuhan, kalau mau merasakan hadirat Tuhan, kalau mau merasakan hadirnya Tuhan, semuanya itu hanya bisa dilakukan lewat penyembahan. Apa itu sembah? Sembah itu artinya Bapak Ibu kenal Dia, memiliki hubungan dengan Dia, baru bisa menyembah Dia. Kalau Bapak Ibu tidak kenal Dia, kalau Bapak Ibu tidak memiliki hubungan dengan Dia, Bapak Ibu tidak bisa menyembah Dia. Jadi penyembahan itu terjadi karena kita punya hubungan. Bapak Ibu, jangan anggap biasa-biasa aja pujian dan penyembahan itu. Bapak Ibu tahu, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan melihat manifestasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan setiap hari, maka Bapak Ibu dapat melihat dan merasakan hadirat Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam hadirat, dalam puji-pujian, dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dan mengaminkan serta mengimani kata-kata yang dituliskan di dalam syair lagu itu, Bapak Ibu, kadang-kadang kita belum berbicara sepatah-patah, kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Hati ini seperti hancur, Bapak Ibu. Mau nangis di hadirat Tuhan. Dan kita mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Kita mulai menyembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menyembah, ketika kita menyembah Dia, ketika kita menyembah Tuhan, maka atmosfer surga turun. Dan Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran Tuhan.
Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa merasakan hadirnya Tuhan. Dan rohnya akan melingkupi Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu bisa tersungkur dan tidak tahan. Bapak Ibu bisa merinding dan air mata pun tak lagi terbendung. Bapak Ibu akan merasakan jamahan Tuhan. Bapak Ibu akan merasakan lawatan Tuhan. Karena kehadiran, karena hadirnya melingkupi hati dan jiwa. Bapak Ibu, kepada beberapa pribadi, Tuhan berbicara mengenai visi pelayanan. Mengenai misinya di dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan. Menjawab doa pada saat mengalami pergumulan. Memberi solusi dan jalan keluar bagi setiap masalah yang sedang dihadapi. Bukan saat kita mendengarkan khotbah atau sedang berkhotbah, tapi Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu melalui hubungan pribadi. Di saat Bapak Ibu memberikan waktu untuk berdiam di bawah kaki Tuhan. Pada saat Bapak Ibu intim dengan Tuhan dan memiliki hubungan pribadi lewat saat teduh Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu adalah satu kasih karunia kalau Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan. Maka hidup Bapak Ibu pasti teguh. Karena kita tahu kekristenan itu bukanlah teori. Tapi ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyapa Bapak Ibu, saudara dan saya. Melalui hidup intim dengannya. Di dalam pujian dan penyembahan. Kemudian Bapak Ibu, konten doa selanjutnya adalah pengucapan syukur. Mengucap syukur artinya berterima kasih untuk segala perbuatan. Pujian penyembahan adalah mengagumi pribadi. Jadi pengucapan syukur itu berhubungan dengan perbuatan. Dan pujian penyembahan berhubungan dengan pribadinya. Nah Bapak Ibu, ucapan syukur itu akan lebih bagus lagi. Kalau kita tidak hanya ucapkan, tapi kita alunkan di dalam puji-pujian. Yesus, Yesus, oh berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa mengucapkan bahasa roh. Bapak Ibu boleh menggunakannya. Kalau Bapak Ibu diberi karunia untuk berbahasa. Mungkin kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Kemudian Bapak Ibu, bawa hati kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan mulai dengan bermazmur. Bermazmur itu artinya doa biasa, kata-kata biasa. Tapi dilakukan, diucapkan memakai melodi-melodi. Atau diucapkan menggunakan nada-nada. Engkau Allah yang baik, Tuhan Engkau Allah yang kudus. Aku terpesona padamu Tuhan, bawaku masuk dalam hadirat-Mu, mengenal pribadi-Mu
lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kalau kita berdoa dalam bermazmur, Bapak Ibu akan bisa merasakan dan mengalami hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang bisa merinding. Nggak apa-apa. Tapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Karena pujian dan penyembahan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan di dalam Mazmur, aku temukan orang yang berkenan kepada aku. Namanya Daud. Bapak Ibu, Daud ini adalah pemazmur yang disukai. Mazmur ini bukan tulisan, tapi lagu. Kenapa Tuhan senang kepada Daud? Daud itu dosanya banyak. Tapi kalau dia punya banyak kelemahan-kelemahan, tapi Daud rindu berada di hadirat. Daud ini rindu untuk selalu menyembah Tuhan. Daud rindu untuk selalu memuji Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepadanya. Bapak Ibu, setelah menaikkan pujian dan penyembahan, menyembah, bermazmur, lalu kita mengucapkan syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima di dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, konten doa selanjutnya adalah pengakuan dosa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua di dalam doa Bapa kami. Firman Tuhan mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, akuilah dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat. Kemudian Bapak Ibu, konten doa yang terakhir adalah permohonan. Boleh menaikkan permohonan? Boleh. Tapi yang pertama kita harus memuji dan menyembah. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengakui dosa kita dan bertobat. Baru kita boleh menaikkan permohonan. Bapak Ibu, inilah langkah-langkah yang kita dapat pahami bersama untuk kita bisa mengalami kehadiran Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dan mengalami hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, hal yang ketiga yaitu belajar mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu, setiap domba mendengar suara gembalanya. Kalau Bapak Ibu adalah domba Kristus, maka Bapak Ibu pasti mendengar suaranya. Karena dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan? Yang pertama, melalui Alkitab, melalui firman. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita dapat memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dan yang akan menuntun kita kepada hidup yang benar. Dan hidup menurut perintah-perintahnya. Dan hidup sesuai dengan kehendak. Yang kedua, Tuhan berbicara lewat orang lain. Atau lewat khotbah.
yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Atau orang lain yang memberikan masukan-masukan nasihat-nasihat kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan berbicara melalui bisikan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, 3 hal inilah yang harus kita alami untuk kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan untuk kita bisa mengalami hadirnya Tuhan setiap hari di dalam kehidupan. Yang pertama, berdiam di bawah kaki Tuhan. Intim dengan Tuhan. Masuk ke dalam hadiratnya dan pujian dan penyembahan. Yang kedua, berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Dan yang ketiga, mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita dan belajar mendengar suara Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu akan mengalami yang namanya pengalaman spiritual yang luar biasa. Jangan pernah menganggap kerohanian Bapak Ibu akan bertumbuh ketika Bapak Ibu hanya mendengarkan khotbah saja. Bapak Ibu, itu hanya men-trigger, itu hanya memotivasi dan mendorong Bapak Ibu. Tetapi kerohanian Bapak Ibu akan bertumbuh ketika Bapak Ibu memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa dan berdiam di bawah kaki Tuhan, ketika kita berbicara kepada Tuhan, dan kita belajar mengenal dan mendengar suara Tuhan. Dan pada saat Bapak Ibu mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Bapak Ibu akan mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa kembali bergabung dan mengikuti renungan arti kehidupan Tuhan, arti kehadiran Tuhan bagian ketiga yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom meeting Evangelist Brand. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Heinz yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Stefanus. Amin. Dan Yesus memberkati juga. Terima kasih Pak Stefanus.